Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acem, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Raja Inal Sihotang SPDGR. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 21 Atap Mupi dengan pengalaman tugas selama 3 tahun. Dalam kesempatan ini saya mengikuti apresiasi GTK dengan kategori GTK inovatif. Kepesertaan saya dalam apresiasi ini adalah peserta kepala sekolah. Konten karya yang saya ikuti yaitu perencanaan berbasis data. Judul karya yang saya ajukan adalah revitalisasi bahasa daerah Hatam guna peningkatan kecakapan literasi di SMP Negeri 21 Atap Mupi. Ini kondisi awal kemampuan literasi peserta didik pada rapor pendidikan tahun 2022 di sekolah yang saya pimpin. Capaian kemampuan literasi berada pada kategori di bawah kompetensi minimum dengan nilai 1,53 dari nilai maksimum 3. Identifikasi ini sebagai langkah awal perencanaan berbasis data di sekolah yang saya pimpin. Grafik ini adalah skor instrumen literasi dasar yang memuat kemampuan membaca kata, membaca kalimat, menjawab pertanyaan sederhana yang diikuti oleh 69 siswa. Pada grafik dapat dilihat bahwa skor terendah adalah 0 dan skor tertinggi 60. Terdapat 37 siswa yang memiliki rentang nilai antara 3 sampai dengan 42. Ini memberi gambaran bahwa kemampuan literasi dasar siswa masih berada pada kategori rendah. Melihat masalah ini, saya selaku kepala sekolah melaksanakan perencanaan berbasis data untuk mengatasi kondisi rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Pada tahap benahi, saya melaksanakan beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Pada kesempatan ini saya memaparkan poin prioritas pada rapor pendidikan, yaitu capaian kemampuan literasi yang masih berada pada kategori kurang. Selanjutnya, menggali ide dan gagasan untuk mengatasi permasalahan rendahnya capaian literasi peserta didik. Langkah yang kedua yaitu koordinasi dengan pengawas sekolah sekaligus coaching klinik. Dan langkah yang ketiga, menetapkan ide dan mengangkat topik revitalisasi bahasa daerah Hatam guna peningkatan kecakapan literasi di SMP Negeri 21 Atap Mupi. Pada tahap pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah Hatam, mendapat beberapa tantangan antara lain yakni kurikulum bahasa daerah Hatam belum tersedia sehingga menyulitkan dalam pengorganisasian pembelajaran. Tantangan yang kedua, kurangnya sumber belajar seperti buku, jurnal yang mengulas bahasa daerah Hatam sehingga menyulitkan dalam penyusunan bahan ajar atau modul. Tantangan yang ketiga, di sekolah kami belum tersedia guru pamong bahasa daerah Hatam. Tantangan yang keempat, lembaga resmi negara yang menaungi bahasa daerah yaitu Balai Bahasa Papua berkedudukan di Jayapura, Provinsi Papua, terpaut sangat jauh dari Kabupaten Manokwari sehingga menyulitkan komunikasi dan koordinasi secara langsung. Beberapa aksi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan ini adalah yang pertama, belum adanya kurikulum baku dari pemerintah daerah sehingga kami memilih opsi kegiatan revitalisasi bahasa daerah Hatam ini dilakukan berbasis sekolah dan pengorganisasian pembelajaran dilaksanakan di jam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kami menggunakan buku saku Merdeka Belajar episode ke-17, revitalisasi bahasa daerah sebagai petunjuk teknis dan acuan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, berkolaborasi dengan masyarakat penutur asli bahasa Hatam untuk berperan serta sebagai narasumber. Yang ketiga, sumber belajar dirancang oleh tim fasilitasi proyek bersama masyarakat asli penutur bahasa Hatam sebagai narasumber. Beberapa muatan topik materi ajar yang disusun di dalam modul adalah benda atau objek dalam kehidupan sehari-hari, mengenal anggota tubuh, penyebutan bilangan, memperkenalkan diri, menjadi pembawa acara suatu kegiatan. Semua topik dirancang dalam bahasa Hatam dan terjemahannya bahasa Indonesia. Selaku kepala sekolah, saya turut menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi ini.
dimulai dari merubah tampilan sekolah dari lusuh menjadi menarik, menghias dinding dan wajah sekolah dengan teks kaya literasi yang memuat bahasa Hatam dan bahasa Indonesia. Tampilannya didesain untuk menarik minat baca peserta didik yang secara langsung harapannya dapat meningkatkan kecakapan literasi. Yang kelima, SMP Negeri 21 Atap Mupi memiliki 2 tenaga pendidik sebagai penutur asli bahasa Hatam, sehingga kebutuhan guru pamong dapat disiasati dengan mengoptimalkan potensi tenaga pendidik yang ada. Langkah yang keenam, kami berkoordinasi dengan pengawas untuk menjembatani sekolah kami dengan pihak Balai Bahasa Papua. Hasil koordinasi tersebut menjadikan sekolah kami sebagai salah satu sekolah yang mendapat kunjungan secara langsung oleh tim Balai Bahasa Papua untuk melihat secara langsung proses revitalisasi bahasa daerah Hatam di SMP Negeri 21 Atap Mupi. Indikator keberhasilan dari aksi yang saya lakukan ini yaitu meningkatnya kecakapan literasi peserta didik di SMP Negeri 21 Atap Mupi pada rapor pendidikan tahun 2023. Langkah-langkah yang saya lakukan ini efektif dan terbukti bahwa adanya peningkatan kecakapan literasi peserta didik pada rapor pendidikan tahun 2023. Perencanaan berbasis data pada tahap benahi yang mengambil topik revitalisasi bahasa daerah Hatam dapat menjawab kebutuhan dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Saya sekarang berada di SMP Negeri 21 Atap Mupi, di mana Bapak Raja Inal Sihotang sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Saya mendorong beliau untuk mengikuti apresiasi Guru Nasional tahun 2023. Mengapa? Beliau mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang berbasis pada peserta didik dengan luar biasa, yaitu dengan merevitalisasi bahasa daerah sebagai salah satu untuk meningkatkan literasi numerasi, karena penguatan itu perlu dilakukan. Nilai dari profil pendidikan di SMP Satap 20 Mupi ini masih rendah dan perlu dibuat dalam bentuk RKS-nya, yaitu perencanaan berbasis data. Demikian, selamat dan terima kasih, selamat berjuang Pak Raja Inal, semoga berhasil mencapai tujuannya. Demikian paparan karya dari saya, semoga karya ini memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acem, salam bahagia.